Agus dan Cahyo. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, serta peran SMPK Santa Katarina dalam penghijauan sekolah. Pengertian penghijauan sekolah adalah upaya sekolah dalam menanam tanaman-tanaman hijau agar sekolah tambah asri dan sejuk. Fungsi penghijauan adalah sebagai sarana melestarikan lingkungan agar lingkungan kembali asri dan sehat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang berbagai jenis tanaman yang ada di SMPK Santa Katarina. Yang pertama di sini ada tanaman asoka. Tanaman asoka adalah tanaman yang dianggap suci oleh orang Hindu. Tanaman ini dapat mengeluarkan bau pada bulan April hingga Mei setiap tahunnya. Yang kedua adalah bougainville. Bougainville adalah tanaman populer. Bentuknya yaitu tanaman kecil yang sukar dan berbunga berwarna ungu keping-pingan. Selanjutnya yaitu palem kuning. Palem kuning biasa ditemui di pekarangan. Tanaman ini juga digunakan pada saat Paskah, yaitu pada saat Rabu Abu. Digunakan dengan cara dibakar dan dioleskan ke dahi. Yang terakhir adalah tanaman suruhan. Tanaman suruhan adalah tanaman herbal yang tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia. Tinggi tanaman ini hanya sekitar 10 hingga 20 cm dengan batang yang lunak serta berwarna hijau muda. Penghijauan SMPK Santa Katarina. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rosa. Selamat pagi Bu Rosa, kami ingin mendengarkan penjelasan mengenai hidroponik di sekolah ini. Menurut Ibu Rosa, apa tujuan penanaman hidroponik di sekolah ini? Sebelum Bu Rosa menjelaskan tentang tujuan penanaman hidroponik, Bu Rosa itu melihat dulu karena sekolah kita itu pada umumnya isinya hanya kelas gedung sekolah ini. Jadi awalnya Bu Rosa itu mencari idenya bagaimana ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk penghijauan walaupun kita tidak mempunyai tanah lagi karena semua sudah diplester gitu. Maka awalnya Bu Rosa penghijauan itu di depan tempat parkir itu Bu Rosa beri pot-pot gantung, kemudian di depan-depan kelas. Kemudian ada ruangan ini, salah satunya adalah ruangan yang dulu tidak pernah dipakai, tapi Bu Rosa berupaya bagaimana ruangan ini bisa diupayakan untuk penghijauan. Maka Bu Rosa waktu itu membuat program untuk eco green di sekolah ini, itu sebetulnya aquaponik, tetapi yang saat ini berjalan adalah hidroponik karena awalnya hidroponik ini kita mencoba itu belum berhasil. Kemudian ini yang kedua juga masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi nanti pada akhirnya begitu hidroponik ini berjalan dengan baik, maka kita akan juga memakai ruangan yang sempit ini dipakai untuk aquaponik juga. Jadi kita mengupayakan supaya sekolah kita ini walaupun isinya gedung sekolah ini hanya kelas-kelas, tapi kita mengupayakan supaya sekolah ini tetap hijau. Nah, salah satunya ini hidroponik ini nanti selain untuk penghijauan, kita pakai juga untuk proses pembelajaran siswa untuk program aquaponik di sekolah. Itu penjelasan dari Bu Rosa supaya nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, terima kasih Bu Rosa atas penjelasannya. Oke teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Rosa, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Yed. Selamat pagi Pak Yed. Pagi, Saya mau tanya Pak, bagaimana cara penambahan air dan pemupukan pada tanaman hidroponik ini Pak? Oh gitu. Nah, masalah penambahan air kita sesuaikan. Kita lihat dulu ini. Kalau airnya berkurang, terus kita tambah. Dan masalah pemupukan, kita harus rutin. Kita punya alat, namanya TDS. Ini saya sediakan. Ini alat TDS-nya itu untuk mengukur tekanan atau ini air berapa. Nah, kita nyalakan. Nah, gini. Nah, ini ada kan BBM-nya berapa, kita sesuaikan juga nanti pupuknya itu tanam apa, jenisnya tanaman apa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Yed atas jawabannya. Ya, sama-sama.
SMK Santa Katarina. Ingat, kita harus menjaga dan melestarikan alam supaya tumbuhan tidak cepat punah dan suhu global tidak naik. Sekian dulu dari kami, maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!